kabar? Para junior artis. Senang sekali saya Karus. Hari ini akan menemani Anda untuk Rumpi No Secret. Hari ini saya ditemani oleh cowok yang tinggi banget, maka itu saya suruh duduk aja, karena kalau berdiri saya jadi nggak kelihatan, kan bingung kameranya ya. Ada Marshall Sastra. Dia lagi nggak ke gunung, lagi nggak ke laut, lagi nggak ke danau ya. Tapi sebelum kita ngobrol sama Marshall, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Oke. Masa muda itu nggak akan terulang dua kali. Jangan melewatkan masa itu dengan hal yang biasa aja. Hebatkan masa itu dengan hal yang luar biasa. Marshall Sastra, pria yang lahir pada tanggal 6 Juni ini mengawali karir sebagai model, bintang video klip, dan bintang iklan. Marshall yang awalnya berprofesi sebagai desainer interior juga telah menjadi model catwalk untuk sejumlah desainer ternama di Indonesia. Berangkat dari hobinya yang senang mengendarai motor dan diving, membuat Marshall yang memiliki passion traveling tersebut semakin dikenal dengan kehadirannya sebagai salah satu host dalam acara My Trip, My Adventure. Bicara soal asmara, Marshall menikah pada 17 Agustus 2014 dengan model dan pragawati Dominique Diose. Pemberkatan pernikahan mereka dilangsungkan di tempat yang mereka impikan, yaitu di Gereja Katedral. Seperti apa kesibukan Marshall saat ini? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, Marshall, kita akan bedah seorang Marshall Sastra ini. Yang pertama, kita akan masuk ke yang namanya room picture ya. Kita ngerumpiin foto. Itu maksudnya sosok bahasa Inggris. Oke, ini adalah foto yang pertama. Kita pengen Marshall cerita dari foto yang akan kita perlihatkan berikut ini. Dan inilah foto yang pertama. Bukan langsung. Hah? Kamu masih ingat nggak ini pernah menjadi Marshall dan sepatu roda? Ingat. Ini apa sih ceritanya, ini lagi apa nih? Jadi dulu tuh aku emang atlet Sepatu roda. Waktu zamannya dulu sepatu roda masih in banget. Juara berapa? Ini kamu juara berapa nih? Kamu yang mana nih? Dulu ini juara 1 nih. Oh, juara 1. Itu kamu yang di tengah ya? Iya. Itu dulu apa emang nih? aku benar-benar atlet nasional. Oh, atlet nasional sepatu roda. Atlet nasional buat sepatu roda untuk junior ya. Oke. Pas udah naik ke umur, dia itu kan ada kelompok umurnya. Oke. Pas aku udah mulai Teenage, sedikit beranjak dewasa, aku udah mulai stop dari kegiatan dari sepatu roda. Oke. Ini kalau bicara sepatu roda, aku jadi ingat seseorang loh. Desi Ratnasari yang main Olga dan sepatu roda ya. Hah? Itu terinspirasi dia nggak sih? Enggak. Dulu mungkin dia tuh kayak mainnya di lipstick, Mbak. Ih, kamu tua juga ya tahu lipstick ya. Tempat itu tahu nggak sih lipstick? Tempat disco pakai sepatu roda itu loh. Ya, oke. Marshall ini sebetulnya memiliki ketakutan terhadap ketinggian. Kamu emang takut banget sama ketinggian? Ya, jadi itu ceritanya itu waktu itu aku launching jadi host My Trip, My Adventure. Langsung disuruh terjun. Jadi itu udah, waduh itu kocak banget sih. Jadi dari awal kita ada item off-road dan segala macam tuh semuanya lancar, udah keren-keren banget. Gitu ya? Polos. Dan satu ini tuh tentang ketinggian. Jadi waktu itu lagi di Manado, di air terjun kita harus rappelling. Itu aku masih inget banget, itu memang spot yang bukan untuk beginner sebenarnya. Oh, udah buat advance gitu ya? Itu 85 meter. Masya Allah. Hampir 100 meter tuh kan. 85 meter kita harus turun. Dan di situ memang aku tuh dari semua aktivitas di My Trip My Adventure aku udah pernah coba, tapi memang rappelling ini pertama kalinya aku coba di My Trip My Adventure. Dan aku tuh mempunyai satu prinsip, kalau misalkan semua aktivitas ekstrim, kalau misalkan kita nggak yakin dalam diri kita, mendingan cancel. Oh ya, daripada ada apa-apa. Daripada ada apa-apa, untuk rescue-nya itu lebih berat lagi. Oke, betul sekali. Setelah kejadian itu di sana, memang ketakutan itu harus kita lawan dengan, misalkan kita takut ular, kita harus pegang tuh ular. Kalau misalkan kita takut ketinggian, kita harus hajar dengan ketinggian juga. Kalau aku takut buaya darat, masa aku takut buaya? Jadi waktu itu aku coba sama tim ngobrolin gimana caranya nih untuk edisi gue balas dendam nih. Oke. Nah, dia sudah berhasil menaklukkan ketakutannya pada ketinggian. Bagaimana kalau kita tantang dia untuk duduk di kursi fitnah atau Oke. Silakan, Marshall.
nggak tinggi ya, nggak tinggi ya. Kalau buat dia apalagi biasanya banyak yang nggak nyampe nih kalau yang tingginya saya. Biasanya saya nge-explore, sekarang saya di-explore. Oh, saya mengeksplor. Marshall Sastra, di sini saya akan tanya-tanya. Ini adalah hasil eksplorasi kita ya, ke dalam, ke atas, ke samping, kiri, kanan. Oke. Diagonal. Siap. Jawablah pertanyaan saya yang merupakan hasil investigasi ini. Apakah jawabannya fitnah atau Oke. siap dengan semua pertanyaan ya? Siap. Segala macam bentuknya. Fitnah atau fakta, Marshall Sastra, bahwa kamu kalau habis makan itu selalu ke toilet dan selalu siap sedia dengan CD cadangan. Soalnya pernah waktu SD dia Fakta. ada yang pernah nyisa soalnya ya. Itu Fakta. Fakta. Waktu kelas berapa SD sih? itu kelas 4 atau kelas 5 gitu. Tapi kamu habis makan langsung emang? Tapi emang aku tipe yang seperti itu, mungkin karena kebiasaan. Jadi aku sampai dibilang sama nyokap, Hah? lo tuh kayak burung ya. Iya, habis makan langsung. Habis makan harus langsung ke toilet. Tapi iya udah jadinya tinggi ya, tapi ya berarti ada nutrisi yang keserap sih. Oke, lanjut. Fitnah atau fakta, Marshall Sastra, bahwa kamu punya pacar banyak banget dari zaman sekolah sampai mama dan papa kamu bingung karena kamu kayak tiap hari ganti pacar. Fitnah atau Itu pacar katanya fitnah, Mbak. Ah, masa sih fitnah? Fitnah. Coba pacar kamu ada berapa yo? Pacar. Dari zaman berapa tuh kamu SMP ya udah punya pacar? Iya, kan ada yang namanya cinta Monyet. Ya udah monyet kamu ada berapa lah? Aduh, monyet. Enggak ya, kalau misalkan aku sih pacaran mungkin sampai sekarang 7-8 kali. Oh, 7-8 kali. Oh, berarti yang lain gebetan ya kan. Lanjut, fitnah atau fakta, Marshall Sastra, kamu itu adalah host My Trip My Adventure yang paling wangi dan paling banyak nanya sampai kru jadi kesel sendiri karena kamu kebanyakan nanya-nanya. Fitnah atau fakta? Terus gini. Kalau misalkan wangi sih kayaknya fitnah kali ya. Cuman kalau misalkan nanya, iya. Oh, paling banyak nanya. Kenapa nanya-nanya dulu sih? Kamu Karena kepo maksudnya ya? aku tuh kan memang kemarin ini benar-benar belajar banget di My Trip My Adventure ini. Jadi supaya lebih pasti dan aku tuh lebih baik nanya di depan dibanding aku salah Iya, oke. ngelakuinnya. Cuman mungkin kan kru lagi Sibuk sibuk banget juga, nanya-nanya. jadi mungkin itu. Tapi kayaknya mereka sih kasih Enggak, mereka enggak kok. Emang kita tambah-tambahin aja. Iya. Fitnah atau fakta, Marshall Sastra, bahwa kamu muka kamu aja yang top model, tapi sekalinya kamu makan fettuccine, kamu langsung masuk ke rumah sakit. bener, Fitnah atau bener. fakta? Kemarin terakhir itu benar. Gara-gara fettuccine? Jadi aku tuh ada mah akut. Oh, fettuccine dikasih apa? Jadi ternyata sesuatu yang mengandung susu dan Oh, dairy product nggak bisa kamu ya? Aku pada waktu itu aja sih lagi benar-benar lagi parah lagi Lagi belum drop. makan. Terus aku makan itu, besoknya mau syuting sampai cancel Oh, gara-gara fettuccine ya? gara-gara itu. Oke, baik. Lanjut, fitnah atau fakta, Marshall Sastra, bahwa di punggung kamu ada tato nama Putri yang merupakan mantan kamu di tahun 2005 sampai 2006. Oh, ada durasi waktunya. Oh, gitu. Ini. Ada tatonya ya. Kalau nama saya ada di mana? Oh, buka. Hah? Masih ada? Masih ada. Sekarang sih masih ada. Kalau tatonya Domi di mana? Jadi itu nggak dibuat pada waktu itu karena ada mitos. Kalau misalkan dibuat tato nama seorang itu, kita nggak akan jadian yang lama. Oh. Itu menjadi satu. Kamu percaya nggak sama mitos itu? Percaya nggak percaya, cuman emang kebanyakan orang begitu. Kebanyakan orang. Kalau Jadi- kamu, kalau di kamu? Ya aku sih menjadi satu pembelajaran aja. Oh gitu ya. Jadi nggak ditato ya. Jadi Jadi kalau ditato. kamu misalnya nggak suka sama tuh cewek, mendingan kamu tato aja biar nggak lama gitu ya. Kita yang balik, jangan kemana-mana, tetap di Ruby. Oh, secret.